Pandai-pandainya kita melihat finalis sih, bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kompetisi ya harus jaga mood, kalau nggak jaga mood percuma, makeupnya cantik, hairdo-nya gong, outfitnya udah oke, tapi mukanya murung. Hi, I'm Desi Rahelia as a beauty director of Elgin Pageants. Oke, jadi setiap ajang dari Elgin Pageants ya, apalagi kita berbicara dengan Miss Tourism Universe yang lagi deket banget ini nih, kita tuh tentunya fokus bukan hanya dari cantik ya. Kalau menurut kita tuh kayak cantik itu yang nilai tambah, tapi banyak hal yang harus kita permak ya. Apalagi banyak finalis-finalis yang kemungkinan tidak tahu atau kurang tahu tentang background pageants. Kami dari Elgin Pageants tentunya kita menekankan yang namanya belajar public speaking. Kenapa sih harus public speaking gitu? Ya iya dong, karena setiap kita yang jelasin ke orang itu pasti berbeda-beda gitu. Apalagi kita jangan ngomong kayak tong kosong ribunya. Ya nggak sih? Itu kan ya itu gitu. Jadi aku sih berharapnya dari public speaking ini bisa menjadi bekalnya mereka nanti untuk bisa ngikuti ajang ini dan bisa menjawab semua pertanyaan. Karena kalau udah namanya ajang kompetisi, itu tuh sering namanya berkaitan dengan Q&A atau bisa dibilang advokasi, atau kita bicara dengan dewan juri atau apa, itu semuanya dinilai dari bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana cara kamu menjawabnya, dan bagaimana gestur dari tata dari pembicaraan kamu gitu. Jadi public speaking itu sebenarnya kalau dibilang sesuatu hal yang harus benar-benar dipelajari. Dan satu lagi, kalau dibilang itu sebagai finalis juga, kita itu kan tetap kompetitif nih sebagai finalis gitu ya. Tapi tentunya selain dari kompetitif, kita juga ada rasa peka sama situasi dan kondisi. Kenapa sih harus kayak gitu? Ya kalau dibilang peka sama rasa situasi dan kondisi itu wajib menurut aku. Karena kalau misalnya kamu hanya fokus ke diri kamu aja, itu namanya kamu berkompetisi dengan diri kamu aja, tapi kamu nggak pernah berbaur atau kamu nggak pernah peka sama keadaan kamu sekitar. Kalau kita bilang kompetisi ya, kompetisi itu tuh kita berharapnya pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya nggak sih gitu kan. Cuman kalau di kompetisi ini pasti ada yang namanya bermain di dunia mental. Dunia mental itu tuh bukan kayak kita tentara ya gengs ya, bukan. Tapi itu kalau dibilang tuh mentalnya adalah ketika kita bicara waktu hari H kompetisinya nih. Hari H kompetisi pasti kita melihat seluruh finalis itu kan pada lomba-lombaan menampilkan outfit, ada makeup dan hairdo mereka tuh pasti gong. Cuman masalahnya adalah di situ bermain mentalnya. Karena mereka melihat semakin mereka gong, semakin kita insecure nggak sih gitu ya. Nah itu tuh yang menjadi kayak aku sering bilang sama mereka, kalau kita itu bicara sebagai panitia, kita panitia itu tentunya sering berinteraksi sama finalis. Jadi kalau misalnya kita lihat ada finalis yang mungkin kita lihat udah mulai yang tadinya dia auranya bagus, tapi setelah kita lihat dianya tiba-tiba down, itu tuh selalu kita mengingatkan ke dianya bahwasannya semua orang itu punya ciri khasnya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Jadi kalau dia nyagong, kita juga jangan kalah, jangan kalah untuk lebih gong lagi gitu kan. Nah itu yang sering kita bilang sama para finalis, tapi bukan berarti saling sikut-sikutan. Tetap bermain mental, tetap kuatkan mentalnya. Tapi menurut aku sih ini sebuah tips yang mungkin rahasia. Aku sih biasanya adalah ya udah di depan kayak baik-baik saja, tapi di belakang kita tetap jaga mood. Di belakang kita boleh kayak ngomel-ngomel kayak ih kenapa sih dia lebih cantik gini, tapi kalau di depan hai kayak gitu, kayak hai kamu cantik banget sih gini-gini. Tentu itu membuat aura kita dan membuat mental kita tetap terkontrol menurut aku. Oke, kalau dibilang ya bootcamp itu tuh pasti capek banget nggak sih? Kayak dari awal pagi sampai malam itu tuh pasti full kegiatan, baik yang di indoor maupun di outdoor gitu kan. Tapi kalau menurut aku capeknya mereka itu tuh bisa kita atasin sih. Biasanya kita itu selalu sediain yang namanya cemilan, minuman segar yang bisa naikin moodnya mereka gitu. Terus kita juga berinteraksi dengan mereka, canda-candain gitu. Kita lihat juga moodnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kembali lagi sih kepada finalisnya juga. Kalau misalnya finalisnya memang dasarnya mungkin bad mood,
lagi nggak mau diajak ngomong apa-apa, ya udah kita berikan ruang sama mereka dulu. Abis itu nanti kalau mereka kembali atau mereka pun nggak kembali, kita biasanya pelan-pelan untuk menarik dia lagi untuk bisa aktif lagi di bootcamp gitu. Lebih tepatnya ya pandai-pandainya kita melihat finalis sih, bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini jadi namanya juga kompetisi ya gitu. Kompetisi ya harus jaga mood, kalau nggak jaga mood percuma, makeupnya cantik, hairdo-nya gong, outfitnya udah oke, tapi mukanya murung. Nggak mungkin. Jadi itu dia, harus dijaga moodnya. Jadi kalau misalnya di dunia pageant, itu tuh sebenarnya ada satu karakter yang menurut aku itu sangat amat harus kita kembangin karakternya. Karakternya apa sih emangnya? Karakternya apa? Attitude. Jadi ketika seseorang yang punya low attitude, itu menurut aku percuma aja, cantik, dia kulitnya bersih, outfitnya selalu gong, tapi kalau attitude-nya aja dia rendah banget. Menurut aku tuh udah nggak ada nilainya banget. Jadi kayak sebuah kalau dibilang seorang beauty pageant itu bukan hanya sekedar cantik, tapi apa attitude-nya, bagaimana dia say hello sama orang, bagaimana dia bisa berinteraksi baik sama orang, bagaimana dia peduli sama ada di lingkungan sekitarnya. Jadi apalagi dia cara berbicaranya juga polite gitu ya, sopan gitu. Nah itu yang membuat nilai dari atau value-nya dia sendiri itu tuh ke atas banget gitu. Jadi sebenarnya cantik tuh adalah bonus, tapi attitude is the number one. Oke, kalau sebagai selaku kalau dibilang bergerak di dunia pageant, apalagi aku terlahir di pageant juga, aku lahir di Elgium Pageants dan berkompetisi dulunya di Putri Bumi Indonesia 2023, terus aku melanjutkan lagi ke internasional. Itu tuh sebuah hal yang sangat disyukurin, tapi tanggung jawabnya gede guys. Kenapa? Pasti banyak-banyak, emang kan enak kan, kamu cantik, kamu gini, kamu bisa banyak peluang untuk bisa dapatkan ini. Sebenarnya iya, tapi sebagai pelaku pageant itu kita juga punya namanya responsibility atau tanggung jawabnya kita gitu terhadap apa yang udah kita dapat nih gitu. Apalagi kan kalau di dunia pageant kita tuh banyak banget pelajaran yang kita bisa dapat dari public speaking, catwalk, dari grooming gitu ya. Banyak hal dan itu yang harus kita kembangkan. Apalagi kita bisa membuat orang juga jadi pengen kayak kita gitu, jadi kayak terinspirasi gitu. Nah dari sini aku punya pesan buat seluruh finalis Miss Tourism Universe, tentunya sebagai pelaku pageant atau bergerak di dunia beauty pageant, kita punya yang namanya rasa tanggung jawab, apalagi tanggung jawab kita di dunia sosial media. Itu yang membuat kita kalau dibilang ya jangan terlalu gampang mengikuti hal-hal yang tidak baik di dunia sosial media gitu. Karena kita sebagai beauty pageant itu pasti dipantau sama yang namanya netizen, baik netizen yang biasa ataupun ya banyak kan pelaku-pelaku portal pageant gitu. Pasti kita akan dipantau dan netizen juga memantau kita gitu. Jadi aku berharapnya seluruh finalis itu bisa merepresentasikan dirinya dengan baik di media sosial. Jadi kalau dibilang manfaatkanlah dunia media sosial itu dengan baik, sebaik-baiknya, dan manfaatkan itu sebagai peluang kalian untuk bisa mengembangkan passion kalian gitu. Jadi aku berharapnya ya udah setelah jadi finalis nanti tolong ya jangan stop di situ, tapi kembangkan terus apalagi di dunia pageant. Nah, pastikan untuk kalian semua udah daftar menjadi finalis Miss Tourism Universe 2026. Ini kesempatan berharga banget yang bisa kalian ambil. Kenapa? Karena disinilah kalian bisa mengembangkan passion kalian, apalagi di dunia pageant. Untuk itu jangan lupa pantau terus Instagram kita di @elgium.pageants dan @miss.tourismuniverse untuk info-info selanjutnya. Buruan, kalau kalian udah daftar, itu bagus banget. Tapi kalau belum, buruan daftar sekarang juga. Jangan buang sia-sia.